Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bu Clara dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Winnie Masyala Pandapotan Malau dari 11 MIPA 2 nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan organisasi sosial kemasyarakatan bentukan Jepang. Jadi yang pertama itu ada gerakan 3A. Apa sih gerakan 3A itu? Jadi gerakan 3A ini mempunyai tiga semboyan, yakni itu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan juga Nippon Cahaya Asia. Dan gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 April 1942, tepat pada Hari Nasional Jepang, yakni kelahiran Tenkosetsu Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Sendenbu Jepang, yaitu Hitoshi Shimizu. Kemudian Hitoshi Shimizu ini menunjuk tokoh pergerakan nasional, salah satu tokoh pergerakan nasional yaitu Mr. Samsudin sebagai ketua dari gerakan 3A ini. Kemudian karena ada aktivitas yang membuat Jepang ini membuat rakyat Indonesia mempunyai pikiran seperti organisasi ini terlalu menonjolkan budaya Jepang dan juga gaya-gaya hidup Jepang, maka gerakan 3A ini dibubarkan pada bulan September 1942. Yang kedua adalah organisasi Putra. Sebagai ganti dari gerakan 3A yang sudah dibubarkan karena tidak efektif, Jepang akhirnya membuat organisasi lagi, yaitu namanya Putra. Kemudian organisasi ini dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. Siapa aja sih 4 serangkai itu? Yaitu yang pertama itu ada Soekarno, yang kedua itu Muhammad Hatta, yang ketiga Kiai Haji Mansur, dan juga Ki Hajar Dewantara. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada tanggal 16 April 1943. Dan jika ada yang bertanya tujuan Putra itu apa sih? Tujuan Putra itu adalah untuk membangun dan juga menghidupkan kembali hal-hal yang sudah dihancurkan oleh penjajah sebelumnya, negara penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Karena Jepang merasa bahwa organisasi Putra ini sangat menguntungkan pergerakan nasional Indonesia dibandingkan Jepang sendiri, maka Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi Putra dan berhasil dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1944. Yang ketiga ada Fujinkai. Fujinkai ini awalnya bagian dari wanita ya, organisasi wanitanya dari Putra. Setelah Putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Fujinkai ini mempunyai tugas yaitu meningkatkan kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat. Dan juga anggotanya ini menggelar kegiatan pendidikan dan juga kursus-kursus nih untuk para wanita. Dan juga anggota Fujinkai ini yang bersih wanita itu dilatih membuat dapur umum dan juga pertolongan pertama atau semacam P3K. Kemudian mereka juga disuruh untuk melakukan kinrohoshi atau kerja bakti yang wajib kerja tanpa diupah, tanpa gaji sama sekalipun. Kemudian para wanita di anggota Fujinkai ini di dalam organisasi Fujinkai ini itu dikerahkan untuk bercocok tanam, sebab para pria yang tadinya menggarap ladang dikerahkan untuk urusan militer, maksudnya untuk berperang. Kemudian anggota Fujinkai juga diminta untuk mengumpulkan dana wajib. Nah, dana wajib itu berupa apa saja? Jadi dana wajibnya ini berupa perhiasan, bahan makanan, dan juga hewan-hewan ternak maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. Organisasi yang keempat yaitu adalah Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini atau Himpunan Kebaktian Jawa didirikan pada tanggal 8 Januari 1944. Dan juga Jawa Hokokai ini dibentuk untuk menumbuhkan persatuan dan juga semangat rakyat Indonesia. Dan untuk menghadapi perang Jepang, rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya. Kebaktian yang dimaksud berupa mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Nah, di Jawa Hokokai ini mempunyai beberapa program. Apa saja sih? Jadi program-program Jawa Hokokai ini yaitu yang pertama melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang. Yang kedua memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Yang terakhir memperkokoh pembelaan tanah air. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima MIAI
MIAI itu adalah Federasi Ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Masyur dengan rekan-rekannya pada tahun 1937 di Surabaya. MIAI ini bertujuan agar ormas-ormas Islam yang bernaung di bawahnya itu bisa memobilisasi umat untuk keperluan perang. Jepang pun kembali mengaktifkan MIAI ini pada tanggal 4 September 1942. Markasnya itu dari Surabaya itu dipindahkan lagi ke Jakarta. Kemudian tugasnya MIAI ini apa sih? Jadi MIAI ini bertugas untuk menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia dan juga mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dan juga MIAI ini membuat sejumlah program yang berfokus pada pergerakan umat Islam saja. MIAI ini akhirnya dibubarkan pada bulan November 1943 dan juga diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Nah, yang terakhir itu adalah Masyumi. Nah, Masyumi ini didirikan pada bulan November 1943 untuk menggantikan MIAI tadi. Dan ketua pengurus besarnya itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Wakilnya dari Muhammadiyah yang antara lain adalah Kiai Haji Bas Mansur, Kiai Haji Farid Ma'aruf, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Karto Sudarmo. Sementara wakil Masyumi dari Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Nakhori, Zainul Arifin, dan juga Kiai Haji Mukhtar. Masyumi jadi wadah bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat Indonesia pada zaman itu. Kemudian Masyumi juga organisasi Masyumi ini juga berani menolak budaya Jepang yang tak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Muslim. Salah satunya yakni Seikere, yaitu posisi membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo. Itu tidak diperbolehkan karena menurut Masyumi posisi membungkuk 90 derajat itu untuk bersolat untuk menghadap kiblat. Kemudian Masyumi akhirnya dibubarkan, sayang sekali, pada tanggal 13 September 1960. Karena kenapa dibubarkan? Alasannya adalah karena keterlibatan tokoh-tokoh dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Sekian presentasi mata pelajaran sejarah dari saya. Terima kasih.